Sembuhkan Mila. Mila itu titipan dari Allah untuk saya. Sembuhkan dulu dirimu. Anakmu akan bercermin kepadamu. Apa ya sayang? Udah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak. Ya, bentar. Baik. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Biarin, nggak apa-apa. Jangan kau pernah meminta kepada suatu jenazah yang sudah berada di dalam tanah. Kalau misalnya dia nggak hirup bensin, dilarang itu lebih parah. Dan nggak pernah mau pakai baju. Siapa yang mengutus kamu? Bener kan? Emang ya itu Mila. Saya mohon kamu keluar dari tubuh Mila ya. Naon atuh kadi? Ya istilah namanya istilah kejayaan atau napi keselamatan atau napi bisa di Ubah perilaku kerasmu. Sembuhkan Mila. Mila itu titipan dari Allah untuk saya. Sembuhkan dulu dirimu. Semua ada pada diri. Keras hati dirimu sudah terbentuk sejak awal. Kau memang tidak mengerti. Niatmu baik, tapi ada satu yang kau lupa. Apa yang kau perbuat sejak dulu melekat dalam dirimu dan menyatu dalam darah dan daging, mengalir menjadi satu bagian pada anak. Semua di muka bumi ini adalah bagian kepemilikan Sang Maha Kuasa. Kekuatanmu, keselamatanmu harusnya kau minta bukan dari suatu tempat, bukan dari suatu jenazah yang dimakamkan di suatu tempat. Kau tahu, mereka senang menyinggahi tempat-tempat yang dianggap disinggahi oleh orang-orang soleh. Tetapi mereka menyalahgunakan, membisikkan jiwa-jiwa manusia untuk menyesatkannya. Mengutamakan kemuliaan dari tempat itu, bukan dari amal ibadahnya. Kau mengerti? Ya, betul. Kau tahu surah An-Nas? Iya. Apa yang kau ketahui tentang surah itu? Apa yang kau ketahui? Kau tahu? Tidak. Qul a'udzu birabbin nas. Tahu artinya? Katakanlah. Surah itu suatu bukti bahwa tidak ada yang patut disembah. Hanya Allah, Raja dari segala raja manusia. Bangsa yang tidak kau lihat dengan matamu sekarang nyata ada di antara tubuh dan darah dari keturunanmu. Kau tahu, mereka menyusup melalui aliran darahnya, membisik-bisikkannya. Kalau sudah masuk ke aliran darah, dialah yang menggerakkan semua otot-otot tubuhnya, berperilaku yang bukan sewajarnya. Dia mengikutimu dan mengikutimu. Kau menyadari bukan ada apa dengan dirimu? Iya. Sejak kau kecil, kau tidak menyadarinya. Semua kembali kepada diri kita. Anak adalah cerminan dari orang tuanya. Lingkungannya, kalian satu bagian. Kenapa dia beraksi ketika kau keluar dari rumah ini? Iya benar ya Teh. Iya. Seakan dia tidak mau jauh, menunjukkan dirinya. Jangan menyalahkan siapapun. Kembali kepada diri kita. Obatnya adalah dirimu sendiri. Kau seorang ibu. Obatnya adalah dirimu sendiri. Panglima. Sini kau. Sebelah istrinya.
kau digambarkan sosok itu. Seorang pendekar yang kau lihat. Besar, tinggi. Yang dilihat di mimpi itu, Bu. Ya kan, Ibu lihat pendekar di mimpi. Iya, yang pakai ikat kepala. Apa yang kau rasakan ketika kau sedang mengandung dia? Saat mengandung ingat-ingat lagi. Berbeda bukan? Beda Beda nggak dengan anak-anak yang lain. Ibunya mungkin lupa, sudah lama. Saya ingetin lagi, Nyai. Niat kalian baik karena kalian bangga oleh sosok itu. Sosok yang dulunya manusia, yang kuat, benar bukan? Tapi kalian lupa kekuatan yang sesungguhnya adalah yang menciptakan dia. Yang dimaksud siapa? Pendekar. Bukan itu anakku. Ketika pada masanya dia senang berziarah, mendatangi dari satu makam ke makam yang lain. Ingat bukan? Iya. Batin dalam dirimu supaya kau mendapatkan keselamatan dan kejayaan ketika kau sudah melakukan perjalanan itu. Kau mengingatnya? Ingat. Inilah yang terjadi. Karena yang dulu pun di kampung halamanmu, orang-orang tua sebelumnya sama denganmu. Mereka melakukan komunikasi yang sama. Kau mungkin pernah mengingatnya, tapi kau takut untuk mengatakannya. Ini cukup kalian saja yang tahu. Dan kau seorang istri. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Siapa dia? Suami. Suamimu. Iya. Lalu, apakah seorang istri harus melawan perkataan suami? Emang harusnya enggak, tapi enggak tahu. Kelakuan suami saya selalu begitu saja. Apa ini bagimu, istrimu? Istri. Lalu, bagaimana perbuatanmu terhadapnya? Lemah lembut, pujilah dia ketika pertama kali kau menjumpainya. Sayangi dia. Bersikap lembutlah terhadap istrimu. Dan kau jaga perkataanmu. Tundukkan kepalamu di hadapannya. Jangan menunjuknya. Ingat, ini adalah pimpinanmu. Jangan sampai terulang lagi. Minta maaflah terhadap suamimu. Bagaimanapun, dia adalah suamimu. Kalian harus bekerja sama untuk menjaga anakmu, menyelamatkan anakmu. Sungkemlah kau kepada suamimu. Memohon maaflah kau. Saya minta maafnya mamanya ya. Kau pun sama. Memohon maaflah terhadap istrimu jikalau sikapmu pernah kasar terhadapnya. Cukup ini pernikahan terakhirmu. Iya. Ini adalah satu kebaikan untukmu supaya kau mengingat. Cukup, jangan permainkan pernikahan. Pernikahan adalah ibadah untukmu. Kembalilah, Salsabila akan kembali. Amin. Tapi ingat, kau pun harus kembali mendekatkan dirimu kepadanya. Karena dialah yang menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Dialah yang bisa menundukkan makhluk-makhluk yang keras dan sombong. Tundukkan dia. Masya Allah. Doanya Berikan doa yang terbaik untuknya. Kau bisa. Kembalilah. Kau harus menjadi imam yang baik untuk istrimu. Bimbinglah dia dan tuntunlah dia. Ingat, kekuatan yang sesungguhnya hanyalah milik Allah. Maka Allah lah yang akan menolong kalian. Mudah bagi Allah untuk menyembuhkan. Sabar adalah obatnya. Sholat dan doa adalah obatnya. Jangan tinggalkan. Mintalah di keheningan malam dan di sepertiga malam untuk memohon kesembuhan. Jadilah cermin yang bening untuk anakmu. Karena anakmu akan bercermin kepadamu. Allah
Makasih Nyai. Makasih Nyai. Makasih Nyai. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan terapi terhadap Bila. Dipanggil dulu Bilanya ya. Halo. Mau permen nggak? Kasih permen, kasih permen. Mana ada permen? Ayo pegang Mbak, pegang. Nah, digekep aja, digekep. Nah, gitu. Kakinya Mi, pegang Mi. Sini Mi. Halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya sayang, anak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak surat Anas baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Giginya berdarah ya? Tadi kebetulan. Sabar ya sayang. Allah. Anda hasil bayan Allah nubuah wajhina karim ya Rasulullah. Allah majid sultanil lajim wajib man qadi wajhil karim wa liya kalimati tamma wa da'wati istajabati akhir hasani wal sayyid wa ma huwa illa dzikrun lil mustajabul man hakim kibir fa lajim wa Sulaiman ibn Daud wa aksira ma waladi wa ibn linas jama'in wa tabadal wa taqulu min bani malik salam man hayya wa yahta qaula rasul.
Alhamdulillah Bila sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan kita sudah berhasil untuk mengungkap misteri dari gangguan yang dialami oleh Salsabila ya. Salsabila. Teteh, apa kesan-kesannya? Ya sebelumnya saya terima kasih buat Kanopi sama Panglima Langit. Ya makasih banyak udah ngobatin anak saya. Ya. Sampai sembuh kayak gini, makasih banyak. Ya, berproses ya, nanti dilihat lagi perkembangannya seperti apa, ya kan? Iya. Karena yang begini memang kita menunggu waktu. Iya. Nanti dikomunikasikan lagi. Iya. Yang penting makhluk-makhluknya tadi Yang sudah penting, udah keluar. Yang jelas malu-malu yang selama ini menempel di badannya tuh udah kita netralin, udah kita usir jauh-jauh ya, jangan dia mengganggu Salsabila lagi ya. Kalau Bapak gimana Pak kesan-kesannya? Ya, terima kasih banyak ke seluruh yang datang sini, yang ngurusi si Bila Kanopi ngobati. Ya mudah-mudahan abdi berdoa keseluruhan yang atin datang kemari sing panjang suswa, sing sehat selalu. Istilah ulah aya alangan rintangan sedikit apapun. Amin. Nah gitu berdoa. Ibu? Ya sama aja gitu, sama Nabila sih soalnya yang ngurus saya sendiri. Iya. Dari kecil, dari bayi. Gitu. Sekarang ibunya udah jompo kayak gini. Semoga Ibu juga sehat-sehat terus ya sama Bapak ya. Amin. Ya, Yang ini penyakit ini juga udah 6 tahun ibu. Ya. Di rongsan udah. Baik. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Biarin, nggak apa-apa. Tiba-tiba ada makhluk yang masuk ke badan Agil, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Siapa ini? Assalamualaikum. Ini kayak harimau, Harimau ya? kayak macan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa ini? Mohon maaf jika kedatanganku mengganggu. Enggak mengganggu. Apa yang mau disampaikan, Ki? Bapak sini, Pak. Bapak sini, Pak. Aku dari tanah yang pernah kau datangi. Dari tanah yang pernah kau datangi. Dari di kota apa ya? Cirebon. Ya, Oh, dari Cirebon. Berarti apakah dari leluhur Bapak? Ya, yang di Panguragan itu Pak, yang tanah disimpan di kamar mandi. Oh Bapak. Anu waktu Mama antum tukang nasi goreng itu. Oh, tukang nasi goreng. Ya, Jadi kan ada tanah yang sama air yang disimpan di kamar mandi. Tidak lama. maksudnya apa benar ada kaitan dengan yang disebutkan Pak Firman? Soal tanah. cukup sudah. Aku datang menghampirimu karena kau dari tanahku. Iya, Bapak kan dari Cirebon. Aku dari Nimas Agungwati. Oh, ini Mas Agungwati. Aku melatih. Apa yang udah disampaikan, Ki? Mulai saat ini Bertobatlah. sudah cukup perjalananmu. Ini pesan untuk Bapak. Kau ingat berapa saat ini usiamu? Bapak berapa usia? Usia Bapak berapa tahun? Usia 81. Hasan mah lebih, Hasan 82-an. 82 Bapak. soalnya waktu Belanda itu udah besar sih. Iya 82 tahun lalu Bapak. Karena 90 mah ada. 90 ya. Oh iya. Itu nggak ada. Sebelum Belanda datang kan, saya kan udah di luar, udah kemana-mana. Iya. Perlu apa? Itulah yang kau minta. Sudah terwujudkan. Iya, Bapak kan minta panjang umur. Ya Iya. kan? Terwujud nih. Iya, iya. Wujud Bapak mau. Ya, minta Itu Dengerin dulu Pak, sebentar dengerin. Iya, iya, iya. ada yang harus kau tanggung, yaitu bocah kecil itu. Yang harus ditanggung. Bapak paham nggak maksudnya? Biar saya jelasin kalau nggak paham. Jadi waktu itu Bapak minta diberi panjang umur, tapi Iya. rupanya makhluk gaib yang memberikan bantuan itu tuh minta timbal balik cucunya Bapak gitu. Oh, itu. Ya nggak boleh. Berkali-kali kau terhantam, berkali-kali kau
masing Kuat. tetap bisa berdiri. Bapak pernah cerita sama aku jatuh dari sepeda ya? Iya, ditabrak mobil juga pernah sama Pak Sundan sama Malu. Bis. Gak apa-apa? Enggak. Gak kenapa-kenapa? Kan kita nggak tahu cerita itu ya. Nggak tahu. Tapi sekarang terungkap ini di sini. Bapak jualan. Iya, itu pakai itu sepedanya. Ya Allah. Iya, sepeda kumbang. Jadi itu ada jasa dari bangsa gaib. Kurang gede busnya Pak ya? Yang 36 kurang gede. Busnya kurang gede ya? Jadi Bapak terhindar dari Busnya kurang gede, musibah itu karena jasa mereka ini, Pak. Ya untuk kemungkinan. Iya, Terima makanya kasih ini mereka banyak, iya, gitu. tapi mereka ada minta timbal balik cucunya Iya. Bapak. Makanya Jangan atuh. Sasa, Pak. Jangan. Gimana? Sepedanya coba dengerin dulu. Iya, ya. Pasti akan berimbas ke anak atau cucu. Tapi Bapak nggak menyadari itu. Sekarang lah. Bapak ada pakai ilmu. Tidak mengetahui Pakai ilmu. apa yang akan terjadi nanti. Bapak pernah belajar ilmu Sunda Wiwitan? Enggak. Jadi apa yang pernah Bapak pelajari? Jadi saya pernah pelajari gini aja. Misalnya kita punya niat, misalnya contoh datang ke seperti orang tua maksudnya gitu. Misalnya Zerbon, misalnya tanya minta doa dalam mati minta usaha bisa pakai kesamaan bisa cuma segitu. Bacaannya apa? Ya bacaannya bisa istilahnya sejabana yasin ya tayanya istilahnya. Ada yang dibaca Ya bahasa dibaca. Dibaca bahasa Arab. Jadi kalau sering-sering baca ayat kursi, ayat Yasin itu kadang 40 kali gitu. Oh, jadi amalannya itu dari Al-Qur'an, tetapi niatnya bukan semata-mata karena Allah gitu. Itulah yang disusupi makhluk ini, Pak. Mewujudkan Gitu. sesuatu ke badan. Kau membaca semua itu. Oh, ada San. Jangan kau melakukan membaca ayat-ayat suci itu dengan sebuah imbalan. Tuluslah kau membaca. Jadi artinya Pak, kalau kita mengamalkan doa, membaca ayat suci Al-Quran, memang semata-mata kita memuji dan memuja Allah. Jangan ada di hati, di batin kita, aku baca ini biar untuk kekuatan, untuk misalnya kekebalan, misalnya lagi kekayaan ataupun apa, enggak ya kan, baca aja seperti untuk niat ibadah aja gitu. Niat ibadah, jangan untuk kesaktian. Kita bacain ini untuk kesaktian nih, biar sakti, biar ini, itu nggak boleh. Jangan kau membuka celah pintu-pintu untuk memasuki bangsa sepertiku yang akan menunggangi seperti saat ini. Terima kasih. Sesungguhnya kau akan dipertanggungjawabkan nanti. Kau akan ditanyakan bagaimana keadaan istrimu, bagaimana keadaan anak-anakmu. Walaupun kau ahli ibadah sekalipun, tapi jika kau tidak mengajarkan dalam 3 hal kepada anakmu, anakmu akan menuntutmu di akhirat kelak. 3 hal itu apa, Ki? Beri nama anakmu yang baik, ajarkan anakmu sholat, ajarkan Al-Quran untuk anakmu. Apakah salah satu sudah kau ajarkan? Bapak sudah mengajarkan sholat dan baca Quran kepada anak-anaknya. Ya, Kak Cucu maksudnya gitu. Tapi ke anak perempuannya biasa seperti itu, suruh ke masjid, suruh artinya apa ngaji gitu, sudah. Dan jangan kau pernah meminta kepada suatu jenazah yang sudah berada di dalam tanah. Gak boleh meminta-minta di makam keramat. Gak boleh. Makam keramat. Gak boleh berziarah ke makam keramat dan meminta-minta seolah-olah di situ dikabulkan doa. Gak boleh. Berdoalah sesuai
dengan tuntunan agamamu. Jangan kau lebih-lebihkan. Bahkan nabimu pun dia disambit pun berdarah. Apa kau ingin melebihkan seorang Rasulullah yang sudah menjadi kekasihnya Allah? Paham kan Pak maksudnya? Jadi manusia normal ya pasti kesambit ya, pasti Jadi berdarah. Rasulullah sendiri aja waktu perang berdarah gitu, tergores, giginya juga patah karena serangan benda-benda tajam. Masa kita sebagai manusia biasa Lebih sakti bisa kebal, bisa apa ngalah-ngalahin Nabi Muhammad? Nah itu sudah jelas nggak boleh. dia kekasihnya Allah. Iya. Bertobatlah. Nggak dibawa maksudnya. Mohon ampun. Mohon ampun sama Allah. Iya. Selagi kau masih bisa bernafas, masih terbuka pintu ampunan untukmu. Amin. Silakan kau datang ke makam yang kujaga Nimas Pakungwati. Mas Pakungwati Tapi kau jangan pernah meminta apa. Kalau ziarah sekedar mendoakan boleh, tapi tidak boleh minta-minta gitu Pak. Iya, iya. Dan jangan meminta agar apa yang kau jual bisa laris. Bang jual apa Bapak? Jualan es keliling, es cendol. Oh, jual es cendol. Iya, es cendol. Berdoalah kepada Tuhan, maafkan aku jika aku mengganggu. Enggak mengganggu Ki. Makasih banyak ya. Ya, malah terima kasih dapat ilmu ini Ki. Terima kasih Ya. banyak saya kita pelajari. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Sudah waktunya, datangilah panggilan itu. Iya, azan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi ada sosok yang terakhir masuk ke badan Agil dan memberikan pesan-pesan yang baik, khususnya untuk Bapak dan untuk kita semua. Teh Novi, gimana kesan-kesannya? Sekali lagi sih ini ikhtiar kita gitu, ikhtiar saya untuk membuat salsabila menjadi lebih baik dalam pengobatan ini. Kami juga kita berusaha ya dengan cara apapun. Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang akan menyembuhkan semuanya atas kehendak Allah. Ya. Jadi Bismillah, salsabila bisa sehat dan pulih seperti setiap kali seperti yang lainnya. Tapi kalau dari hasil mediumisasi tadi apa yang paling berkesan untuk Teh Novi? Yang paling berkesan yang tadi yang terakhir itu memberikan pembelajaran betul, pembelajaran untuk tetap percaya sama Allah, tetap meminta sama Allah karena Allah yang menciptakan kita. Jadi segala sesuatu Allah yang berkehendak. Nggak boleh minta ke makam. Nggak boleh minta ke makam. Iya itu tuh. Amin. Menjadi pembelajaran kita semua juga ya. Iya betul. Iya. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan hikmah dan kesimpulan dari kisah salsabila ini. Kalau kisah salsabila ini kan menyangkut daripada orang-orang sebelum salsabila gitu. Jadi memang kita diwajibkan mencari ilmu sebanyak mungkin, tapi carilah ilmu yang memang sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, agama Islam. Jangan mencari ilmu yang aneh-aneh gitu. Misalnya untuk kekebalan, biar nggak mempan di bacok, biar kuat, biar misalnya ya seperti itulah pesugihan untuk kekayaan. Macam-macam kan sekarang kita dengar ilmu-ilmu yang aneh-aneh gitu. Bisa jalan di atas api misalnya, bisa makan bara api misalnya. Itu sebenarnya sama dengan kita sudah bersekutu dengan setan tanpa kita sadari. Iya betul. Nah, tanpa kita sadari ya gitu. Soalnya banyak juga orang awam yang dikasih bacanya Jadi Al-Quran. Gitu, menurut kan? orang awam pada saat melihat begitu itu udah hebat sekali gitu. Wah hebat nih ilmunya. Pisau aja nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Beling saja nggak bisa merobek bibirnya pada saat dia mengunyah. Tapak kakinya tidak meleleh dibakar bara api. Itu kan secara awam gitu ya dilihat kan, wah hebat ilmunya hebat nih, perlu diikutin nih, perlu dipelajari.
Sebenarnya kalau itu tidak ada dalam tuntunan agama kita, agama Islam, ya nggak boleh. Itu kita sama dengan bersekutu dengan setan gitu. Semua atas kehendak Allah gitu. Kalau berkehendak ya semua akan bisa gitu. Tapi jangan dicari gitu. Jangan dicari, apalagi datang ke kuburan dengan niat untuk kejayaan, untuk panjang umur, keinginan-keinginan kita yang nafsu-nafsu duniawi kita yang misalnya membuat kita tuh ingin menjadi orang hebat gitu ya, dengan instan nggak bisa. Semua itu butuh perjuangan, butuh usaha, butuh doa. Kalau Allah akan berikan, itu akan sebentar saja kita dapati. Tapi kalau Allah tidak berikan, kita bekerja 24 jam juga, ya nggak akan datang rezeki itu. Jadi tetap lakukan sholat 5 waktu, sabar, banyak bersedekah, bantu orang-orang yang kesusahan. Insya Allah jalan kita juga akan dipermudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja sih pesan saya. Tapi saya Kak, mohon maaf, bisa deh bukan kita memamerkan hatinya sholat malam, sholat tahajud gitu betul. Tapi kan pernah saya minta hatinya banyak uang atau napi dagang mau laris atau napi gimana. Ya udah kita tahajud misalnya gitu, baca Quran ya udah sepenuhnya baca Yasin misalnya kuat 2 kali atau 3 kali ya udah gitu, mau tidur lagi gitu. Nah ini bukan kita sombong, tanya aja ke anak-anak ke istri saya. Bukan sehari, bukan 1 bulan maksudnya. Bisa dikatakan ya udah biasa sih. Tapi namanya manusia ya wajar. Bisa dikatakan istilah udah jam 1 jam atau setengah 2 ya buka gitu bar. Jadi nggak neko-neko misalnya pulang terus baca Yasin misalnya gitu 2 kali atau 3 kali baca surat gitu. Ini misalnya berdoa misalnya banyak rezeki atau nabi kumat gitu. Enggak. Ini kan maksudnya perjalanan Bapak tuh bukan sekarang saja, tapi kan sejak dari awal waktu Bapak muda. Dulu Bapak masih muda yang sering ziarah gitu. Jadi terimbasnya, maaf ya Pak, isanya itu sebagai anak bungsu Bapak. Ya mungkin itu terimbasnya jadi ke anak-anak Bapak. Sedangkan anak-anak Bapak itu kan yang tidak tahu asal mulanya Bapak dulu waktu masih bujangan ya istilahnya, udah menikah sama ibu. Mungkin kita kan belum terlahir gitu. Ini Pak, mungkin ini untuk maaf ya Pak, maaf bukan untuk ngituin Bapak ya, bukan. Mungkin ini teguran untuk Bapak. Sudah sampai di sini, Bapak jangan pernah untuk mengulang lagi atau istilahnya saya pengen ziarah tapi ke tempat yang istilahnya bukan untuk mendoa kita ke para makam itu, istilahnya yang udah meninggal ya gitu. Kita itu harus mendoakan kan biar mereka masuk surga gitu istilahnya, atau iman Islamnya diterima di sisi Allah, tapi bukan untuk mendoakan kita itu pengen jaya. Itu salah Pak. Ini akhirnya jadi ini mungkin bukti-bukti Bapak yang dulu sekarang terimbasnya ke anak bungsu Bapak dan ke cucu Bapak. Ini sebenarnya ini pelajaran membukakan gitu. Bukan hanya untuk Bapak sih, untuk semua sih, untuk kita semua. Kita sebagai banyak-banyak bertobat gitu. Karena kita kadang nggak menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa gitu. Makanya harus banyak-banyak istighfar aja. Bukan hanya untuk Bapak, ini untuk kami juga Pak gitu. Ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.